Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak. Perkenalkan nama saya Fitri Anas dengan NIM E111223109. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah pada periode 2022-2024. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat konflik yang terjadi di Suriah. Jadi, konflik ini merupakan konflik yang sudah lama terjadi, yaitu dari tahun 2011 yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Konflik ini merupakan konflik antar saudara yang telah memakan banyak korban, entah itu dari segi warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Dan di sebelah, saya sudah melampirkan data-data korban jiwa dari tahun 2011 sampai 2024. Data ini saya dapatkan dari Newsline Mac pada tahun 2025. Tercatat dari SOHR, terdapat 164.223 korban jiwa, dari SNHR terdapat 231.495 korban jiwa, dan dari VDC terdapat 147.9 korban jiwa. Dan di total kotakan sampai tahun 2021, terdapat 306.887 korban jiwa yang telah terenggut nyawanya. Maka dengan itu, PBB haruslah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad ini. Selanjutnya, PBB sendiri memiliki mandat dalam menjaga perdamaian internasional dan melindungi hak asasi manusia di antara negara anggota. Melalui Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM, mereka dapat melakukan langkah pertama, resolusi internasional, kedua, investigasi pelanggaran HAM, dan ketiga, upaya diplomatik. Tetapi hingga saat 2024 terjadinya PBB tidak terlalu optimal dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dari negara-negara mereka sendiri, negara entah itu dari Rusia dan dari negara lainnya, sehingga PBB tidak secara maksimal memberikan bantuan kepada warga Suriah. Di slide selanjutnya saya akan memaparkan identifikasi masalah. Yang pertama, dikarenakan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara berkelanjutan di Suriah yang diduga dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Yang kedua, PBB menghadapi keterbatasan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Dan yang ketiga, terdapat dinamika politik dalam Dewan Keamanan PBB yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait konflik di Suriah. Penelitian ini berfokus pada 1. Analisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah. Kedua, mengkaji mekanisme lembaga PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, menelaah kebijakan, resolusi, investigasi, dan diplomasi internasional yang dilakukan PBB pada periode 2022 sampai 2024. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah pada periode 2022 sampai 2024. Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah pada tahun 2022 sampai 2024. Manfaat penelitian ini yang pertama dari manfaat teoritis, memberikan kontribusi akademik dalam kajian hubungan internasional dan hak asasi manusia. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait konflik di Suriah. Dari segi manfaat praktis, bagi akademis, menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum internasional, politik global, dan hak asasi manusia. Bagi mahasiswa, menjadi referensi penelitian mengenai peran organisasi internasional dalam konflik global. Dalam penelitian ini, saya memilih teori dari Bapak Sugito di dalam bukunya yang telah terlampir. Dan di dalam bukunya, Bapak Sugito mengatakan bahwa organisasi internasional merupakan institusi yang dibentuk oleh kesepakatan atau dua lebih negara untuk berinteraksi politik secara reguler. Mengapa saya memilih teori ini? Dikarenakan ada beberapa indikator yang sesuai dengan PBB. Yang pertama, organisasi permanen yang menjalankan fungsi tertentu. Dapat kita ketahui bahwa PBB merupakan lembaga permanen yang telah dibentuk dari 1945
yang dimana itu bertujuan untuk menjaga perdamaian di antara negara anggota. Yang kedua, memiliki keanggotaan sukarela, di mana anggota-anggota dari negara PBB itu dapat sukarela untuk membantu dan berkolaborasi dalam membantu konflik di antara negara anggota. Yang ketiga, memiliki instrumen atau aturan dasar. Jadi, PBB memiliki instrumen dasar yang dinamakan Piagam PBB, yaitu untuk mengatur tujuan, prinsip, dan cara kerjanya dari PBB tersebut. Yang keempat, memiliki badan perwakilan anggota. Jadi yang seperti saya jelaskan bahwa PBB memiliki dewan-dewan perwakilan, dan di dalam penelitian ini dewan perwakilan yang diambil yakni Dewan Perwakilan Keamanan dan juga Dewan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, sekretariat tetap yang menjalankan kegiatan administratif. Jadi PBB ini memiliki sekretariat tetap. Maka dengan itu saya memilih teori dari Bapak Sugito ini. Yang selanjutnya adalah definisi konsep hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia menurut Tom Campbell adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia. Jadi, Tom Campbell sendiri adalah akademisi, pendidik, dan politisi asal Amerika Serikat. Dan diketahui bahwa karakteristik HAM itu ini pertama bersifat universal, yang kedua tidak dapat dicabut, yang ketiga berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi. HAM sendiri bertujuan untuk melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang, dan yang kedua menjamin kebebasan dan keamanan individu. Mengapa kekerasan yang dilakukan oleh Bashar al-Assad termasuk pelanggaran HAM? Dikarenakan terdapatnya kekerasan yang terjadi dan itu melanggar dari tujuan HAM itu sendiri, ini melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Jadi di bagian penelitian terdahulu terdapat 2 penelitian yang saya ambil. Yang pertama dari Muhammad Rafli Lubis dan Hasbi Aswar. Dalam judul penelitiannya yakni peran PBB dalam menangani pelanggaran dalam konflik Suriah tahun 2013 dan tahun 2018. Saya langsung aja di persamaan. Jadi persamaan dari teori saya, penelitian saya dan penelitian mereka dikarenakan sama-sama membahas peran dan respon PBB terhadap pelanggaran HAM di Suriah. Yang kedua, dan perbedaannya ini fokus waktunya yang berbeda. Di penelitian mereka, fokus waktunya itu di 2013 dan 2018 dan menekankan 3 fungsi utama PBB dalam HAM. Yang selanjutnya adalah Kasanusi dan Pasabiluni, yaitu judulnya peran PBB dalam menyikapi pelanggaran HAM pada konflik internal di Suriah. Persamaannya yang ini sama-sama menyoroti peran PBB dalam konflik Suriah dan hambatan politik di Dewan Keamanan. Perbedaannya, peneliti ini menitikberatkan pada dimensi politik HAM dan teori peran organisasi internasional, dan dia juga tidak memiliki waktu yang spesifik. Selanjutnya adalah bagian kerangka berpikir, yang ini dari judul penelitian ini adalah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah pada tahun 2022 sampai 2024. Identifikasi masalahnya ini pelanggaran HAM berkelanjutan oleh rezim Bashar al-Assad terhadap warga sipil Suriah. Yang kedua, PBB terbatas dalam menangani pelanggaran HAM di Suriah meski bermandat jaga perdamaian. Yang ketiga, dinamika politik Dewan Keamanan menghambat penegakan HAM di Suriah. Rumusan masalah yakni bagaimana peran PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad di tahun 2022 sampai 2024. Kajian teori ini yang seperti yang saya jelaskan tadi diambil menurut Bapak Sugito, yang dimana saya mengambil hanya 3. Yang pertama, instrumen dasar organisasi ini terdapat piagam PBB. Yang kedua, adanya badan perwakilan anggota, yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Yang ketiga, sekretariat tetap dan mekanisme kerja PBB. Pada bab 3, menjelaskan metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang dimana menjelaskan secara detail upaya konkret PBB dalam menangani pelanggaran HAM oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah, menggambarkan pola pelanggaran HAM, yang dimana itu menggunakan senjata kimia, penyiksaan sistematis, penahanan paksa berdasarkan data lapangan dan lembaga internasional. Dan pendekatannya saya menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan sesuai dengan rumusan masalah serta mendukung metode penelitian yaitu wawancara bersama informan. Slide selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Jadi peneliti yang pertama-tama akan merumuskan masalah, yang kedua menyusun tinjauan pustaka, yang ketiga merancang desain penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima akan menganalisis data, yang keenam akan interpretasi hasil, yang tujuh menyusun laporan, dan yang terakhir adalah evaluasi penelitian. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Jadi penulis akan melakukan pembuatan proposal itu dari tahun 2006 sampai 2027 di bulan Januari.
dan insya Allah akan melakukan seminar proposal di bulan Februari dan juga pengajuan outline-nya di bulan Februari. Uh, Penulis juga melakukan bimbingan skripsi di bulan Maret. Penelitiannya itu juga di bulan Maret sampai bulan Mei. Penelitian itu sampai bulan Juli. Dan di Agustus insya Allah bakalan sidang skripsi. Dan di mana September itu akan terjadinya revisi skripsi. Di slide selanjutnya adalah unit analisa dan unit eksplanasi dari penelitian ini. Unit analisa adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana merupakan organisasi internasional yang memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi saya akan menganalisa tentang tentang peran apa sih yang telah ditimbulkan oleh PBB terhadap konflik di Suriah ini. Unit eksplanasinya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad selama periode 2022 sampai 2024. Jadi saya akan menelaah lebih jauh tentang pelanggaran HAM apa yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad. Di sini saya selaku penulis akan mengambil data-data. Yang pertama dari laporan resmi PBB, yang kedua resolusi Dewan Keamanan, yang ketiga laporan lembaga HAM internasional, yang keempat jurnal akademik, dan yang terakhir adalah berita internasional yang kredibel. Yang selanjutnya, penulis akan menggunakan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu meliputi buku ilmiah, jurnal akademik, dokumen resmi PBB, dan laporan organisasi nasional. Jadi saya akan mencari data-data dari yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah teknik analisa data. Jadi saya akan mengumpulkan semua data-data yang menurut saya sesuai dengan penelitian ini. Lalu saya akan mereduksi data. Yang ketiga ya ini penyajian data. Yang keempat penarikan kesimpulan. Jadi saya akan data-data itu akan saya baca ulang. Saya akan analisis ulang menurut saya data-data manakah yang cocok dengan penelitian ini. Ini adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk penelitian saya kali ini. Setelah berakhirnya presentasi yang telah saya lakukan, saya ingin mengatakan maaf apabila ada salah kata. Jika itu benar itu dari Tuhan dan jika itu salah itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.